Indonesia ini terancam karena daerah-daerah tersebut sudah akan segera diambil oleh para oligarki. Kami bertanya, di mana posisi Anda? Kami mencintai negara kami. Mengapa Anda terlihat lamban? Terutama harusnya ada evaluasi dari tubuh kepolisian, bukan harus membekukan Ben Sentani ini. Tapi justru harusnya polisi senang dan berikan penghargaan terhadap Ben Sentani, bukan dibekukan dan disuruh minta maaf. Hari ini justru kembali lagi menjadi blunder oleh kepolisian ini sendiri. Maka harapan saya kepada pihak kepolisian akhirnya menjadi blunder, dan hari ini Ben Sentani menjadi jadi apa sih sebenarnya yang harusnya Kapolri hari ini meminta itu dibekukan, segera ditarik. Nyanyian bayar-bayar, tapi hari ini menjadi duta kepolisian dari Ben Sentani. Ini menjadi rakyat menjadi bingung. Apa sih sebenarnya yang dimaui oleh pihak kepolisian? Harusnya lebih jujur, lebih amanah. Kalau itu memang tidak terjadi di kepolisian yang soal Ben Sentani bernyanyi tentang bayar. Coba evaluasi. Kami ini rakyat biasa. Kami ini rakyat kecil yang biasa diberikan bon-bon oleh pihak kepolisian. Janji-janji ini kasus akan diselesaikan, kasus agar segera diselesaikan. Jadi mana? Maka hari ini kami datang agar Kapolri mau menerima kami. Kami ini datang akan memberikan apa-apa yang menjadi kepentingan hari ini. Bukan sekedar kami datang gagah-gagahan, macet-macetan, tapi kami punya visi dan misi untuk memberikan masukan terhadap Mabes Polri. Betul sekali. Janganlah semua orang yang berbicara benar, orang menyampaikan kebenaran, tapi justru dibungkam, justru mereka ditahan. Harusnya diberikan penghargaan, diberikan tempat untuk mengambil posisi mana yang harus bisa dilakukan oleh rakyat untuk mengevaluasi dari pihak kepolisian, tapi bukan harus dibuka. Ayo kawan-kawan, maju lagi, maju sedikit lagi, maju. Kami adalah rakyat yang patuh dengan undang-undang. Kami paham dan kami juga tidak akan melanggar apabila dari Mabes Polri betul-betul amanah dan
memberikan pemberitahuan kepada pihak Mabes bahwa akan dilaksanakan acara pada hari ini. Oleh karena itu, akan ada baiknya Anda memberikan ruang atau space sedikit saja kepada rakyat. Silahkan saja pada berjalan. Baik itu roda 2 dan roda 4. Oke ya. Kawan-kawan, kita akan mengambil tempat di sini dan kami juga tidak akan lama apabila dari pihak kepolisian proaktif terhadap kami. Kami ini bagian dari bangsa ini. Kami adalah rakyat Indonesia yang cinta kedamaian. Tapi kalau dari pihak kepolisian tidak mau untuk menemui kami, jangan salahkan kami. Menurut di sini. Kita temunya di Mabes, di sini. Tadi kan kita di atas ada Tidak lama Bapak, tidak lama ya. Tidak lama, Kasih Pak. kami Kita tidak lama, Pak. Buatlah kami mencintai kepolisian Republik Indonesia ya. Baik, saya mau ngomong sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan kecintaan kami kepada kepolisian Republik Indonesia yang kami cintai. Akan tetapi kecintaan ini tidak pula total dan tidak pula menutup kemungkinan bagi kami untuk memberikan semacam kritik kepada kepolisian yang kami cintai. Wahai Bapak Sigit Listio yang pada hari ini masih diberi kepercayaan oleh negara untuk menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Perlu Bapak ketahui, 10 tahun pemerintahan mantan Presiden Joko Widodo, boleh dikatakan hubungan kita antara Bapak dengan rakyat ini mengalami pasang surut yang luar biasa. Ada banyak hal di mana kami tidak mampu dan tidak bisa menyampaikan keperihan hati kami. Bapak, hari ini Bapak berada pada kabinet Prabowo Subianto, di mana kondisi angin sudah berubah. Kami ingin mengatakan kepada Bapak, semoga Bapak diberi kesempatan yang ada di sisa perjuangan dan di sisa jabatan Bapak untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Bapak, sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Republik Indonesia, di mana kepolisian mempunyai tugas yaitu keamanan dan ketertiban, di mana kepolisian mengemban amanah, mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat. Apa yang terjadi harus kami sampaikan jauh panggang dari api. Kami banyak merasakan kepedihan sebagai rakyat, tapi baru kali inilah diberi kesempatan untuk menyampaikannya. Bapak, bukan rahasia lagi kalau kami mengatakan bahwa Bapak masih diberi kesempatan. Tentu tidak lain dan tidak bukan karena merupakan katakanlah lobby-lobby yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Dan tentu saja Bapak Presiden Prabowo Subianto sangat bijaksana dengan masih tetap menggunakan jasa Bapak. Oleh karena itu, tidak lain dan tidak bukan, Bapak tidak punya pilihan untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas polisi sebagai pengemban, mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat. Bapak, kita tahu bahwa dalam prakteknya masih banyak terjadi bahwa polisi telah banyak menyakiti hati rakyat. Bukanlah merupakan suatu hal yang bisa kita hindari. Ada polisi tembak polisi, ada polisi tembak siswa, ada polisi tembak ibunya sendiri. Dan ini menurut kami sungguh sangat memalukan. Tetapi lebih daripada itu Bapak, kami merasa Bapak pun di dalam menjalankan tugas kepada rakyat masih condong kepada pemerintahan. Padahal seharusnya Anda cukup mengamankan dan menertibkan. Kami ingin mengatakan, bersyukurlah Anda memegang suatu otoritas untuk memegang seragam Anda, senjata Anda, tapi tolong jangan gunakan untuk menyakiti hati rakyat. Hari ini Indonesia memanggil Rempang, Banten, Surabaya, Morowali, hampir seluruh wilayah Indonesia ini terancam karena daerah-daerah tersebut sudah akan segera diambil oleh para oligarki. Kami bertanya, di mana posisi Anda? Kami mencintai negara kami. Mengapa Anda terlihat lamban? Terutama dalam hal Banten ini. Pencabutan pagar laut itu sudah dilaporkan sejak Agustus 2024. Akan tetapi no viral, no justice. Jika tidak viral, tidak ada justice. Sungguh membingungkan, ya. Pagar laut masih bercokol di sana. Padahal di sana ada Bakamla, Polair, ada KKP, ada apa lagi? Segala macam ada. Kami meminta dari rakyat Indonesia, stoplah Anda membackingi oligarki.
Backingilah rakyat Indonesia. Setuju? Merdeka! 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 Dalam hal pagar laut, saya sendiri sebagai praktisi hukum meminta, jangan sampai polisi yang kami cintai ini menyakiti hati kami. Karena kami mendengarkan Bapak Dirti Pidum Bareskrim menyatakan, ya Bapak Jun, siapa namanya? Bapak Jundani, ya, Raharjo, yang mengatakan bahwa tidak ada kaitan antara Aguan dan Antoni Salim dengan pagar laut. Percayakah? Tidak. Mungkin terserah Anda untuk percaya atau tidak. Tetapi sebagai penegak hukum kami ingin mengatakan, jangan Anda mengatakan tidak ada kaitan sebelum peradilan dibentang, sebelum semua bukti dibentangkan. Betul? Berlakulah yang bijak, belalah rakyat. Ya, Bapak Ibu sekalian, hati kami terkoyak. Mohon maaf, manakala beberapa waktu yang lalu video-video di mana Anda menyanjung, menggendong oligarki telah menyakiti hati kami. Kami meminta Anda menjadi polisi yang independen, tidak dibackingi, tidak pula membackingi. Kalian milik bangsa Indonesia. Oleh karena itu, tidak ada tempat bagi kalian kecuali mengabdi kepada bangsa. Pakaian Anda, kami yang beli. Gaji Anda, kami yang bayar. Senjata Anda, kami yang beli. Oleh karena itu, tidak ada pilihan. Mengabdilah hanya kepada rakyat dan istiqomahlah. Karena suatu hari kelak, semua yang Anda lakukan akan dimintakan pertanggungjawaban. Demikian, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka!